Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024. Terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 dan epistel dari Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 23. Diikat oleh topik atau tema kuat di dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Togu di bagasan Tuhani. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 adalah perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024 dihubungkan dengan topik minggu kuat di dalam Tuhan, Togu di bagasan Tuhani. Saudara, pada pasal 4 ayat 1 dituliskan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan. Saudara, itu memberi petunjuk bagi kita bahwa surat kepada jemaat Efesus ini dituliskan oleh Paulus pada saat dia meringkuk dalam penjara atau tahanan. Apa yang terjadi dalam jemaat Efesus saat itu? Di Efesus terdapat berbagai-bagai praktik penyembahan kepada dewa Yunani bernama Dewi Artemis yang dipercayai sebagai dewi pemberi kesuburan. Di kuil ini ada
ratusan pelacur rohani melayani, dan mereka dianggap dipercaya bisa memberi kemakmuran bagi pelakunya. Paulus pernah melayani sekitar 3 tahun di jemaat ini menurut Kisah Rasul-Rasul 19, dan melihat kecenderungan orang di Efesus ini banyak yang tergoda mengikuti praktik-praktik pelacuran suci seperti ini. Di Efesus juga terdapat praktik penyembahan kepada kaisar yang memang lazim dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu di Efesus, dan di antara orang Kristen juga ada yang terpengaruh mengikutinya disebabkan karena berbagai-bagai paksaan dan godaan dari kedua praktik ini semakin kuat dialami oleh orang-orang Kristen di Efesus setelah Paulus meninggalkan Efesus, dan berita itu sampai kepada Paulus di saat Paulus itu sedang meringkuk di penjara. Itu sebabnya Paulus menulis dan mengirimkan surat ini lewat Tikhikus pasal 6 ayat 21. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang mendorong Paulus mengirim surat ini. Pertama, adanya gangguan terhadap kesatuan dan persatuan jemaat, terutama di antara orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Perbedaan ini cenderung berakibat timbulnya perpecahan di antara mereka, sehingga Paulus berupaya membangun jembatan dan mendorong perkembangan spiritual jemaat itu. Kedua, timbul berbagai-bagai ajaran sesat juga di Efesus yang mengancam kemurnian pengajaran Kristen di Efesus ini, terutama karena Efesus itu merupakan pusat penyembahan Dewi Artemis tadi, pusat budaya, pusat agama kafir, dan praktek-praktek penyembahan berhala lainnya. Nah, dengan surat inilah Paulus berusaha melindungi jemaat Efesus dari pengaruh doktrin sesat yang merusak kerohanian jemaat Kristen saat itu. Saudara, itu sebabnya pada awal khotbah kita ini, yakni ayat 10, dituliskan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kata akhirnya di sini sangat penting. Dalam bahasa Yunani disebut itu loipo, artinya henceforth, mulai dari sekarang, atau untuk selanjutnya. Dan dalam bahasa Inggris lebih tepat next. What next? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya kalau Paulus mengatakan akhirnya, atau henceforth, atau what next? Apa artinya? Apa berikutnya yang harus dikerjakan oleh jemaat Efesus itu? Dan apa yang kita harus kerjakan berikutnya? Sekarang, saat ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Saudara, mulai dari ayat 10 sampai 20 khotbah kita ini, Paulus mempersiapkan jemaat Efesus dengan berbagai-bagai pembekalan rohani yang harus diupayakan setiap orang Kristen. Nah, kita lihat pada ayat 11 sampai 13, Paulus menyadarkan jemaat bahwa hidup ini perjuangan. Banyak tantangan, banyak gangguan, dan problema-problema hidup yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kemudian pada ayat 14-17, karena hidup ini adalah perjuangan, maka kita tidak bisa mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, tetapi harus mengenakan bermacam-macam perlengkapan senjata Allah. Sehingga dengan demikian, kita bisa berdiri tegak, kokoh, kuat. Dan kemudian pada ayat 18-20, karena perjuangan rohani ini berlangsung selama hidup, maka kita harus terus berjaga-jaga, terutama lewat doa-doa kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita dibimbing agar tetap kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis, 25 Agustus 2024. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis, 25 Agustus 2024. Dihubungkan dengan topik minggu kuat di dalam Tuhan. Apa pengajaran Tuhan lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, sadarilah bahwa hidup ini adalah peperangan rohani.
Saudara, khotbah ini menyadarkan kita akan realitas hidup, bahwa di setiap saat, di setiap waktu, dalam segala kesempatan yang ada, kita sedang bertempur. Nah, siapa lawan kita? Apa dan siapa musuh yang harus kita hadapi? Paulus dengan jelas mengatakan pada ayat 12 di sini, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Apa artinya kalau disebutkan kita bukan berjuang melawan darah dan daging? Kita perang bukan melawan manusia, melawan dunia, melawan senjata yang dimiliki oleh dunia ini, seperti melawan keris, senjata api, pisau, dan melawan si A, si B, si C, dan seterusnya. Oh bukan mereka lawan kita. Siapa lawan kita? Dan siapa musuh yang harus kita hadapi? Paulus menyebut pada ayat 12 adanya 4 kelompok. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan keempat musuh-musuh itu? Mari kita cermati wujud musuh-musuh kita saat ini. Nah, kalau disebut di sini pemerintah-pemerintah, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani archai, yakni pemilik jabatan formal, pemilik jabatan struktural. Kalau disebut di sini melawan penguasa-penguasa, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani exousia, pemilik kuasa. Siapa? Mereka pemilik kuasa dan pemerintah-pemerintah ini. Nah, di zaman Paulus, Bapak Ibu, atau jemaat mula-mula, mereka merujuk kepada penguasa-penguasa Romawi yang menghambat pemberitaan Injil, yang mengejar-ngejar orang-orang, yang menyebut ada Tuhan yang harus disembah selain kaisar. Jadi musuh mereka saat itu adalah pemimpin atau penguasa atau orang-orang yang menghambat penyebaran firman Allah, dan itulah musuh kita juga pada saat sekarang. Kalau ada orang-orang yang memiliki jabatan, kuasa, menghambat pemberitaan Injil, penyebaran firman Allah. Wah, bisa itu teman sekantor. Bisa itu orang-orang yang berusaha menyebarkan fitnah kepada para hamba-hamba Tuhan dengan tidak benar. Nah, siapa lagi musuh kita? Paulus menyebut ketiga dan keempat di sini. Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Apa itu penghulu-penghulu dunia yang gelap? Kosmokratores dalam bahasa Yunani. Kemudian disebut lagi roh-roh jahat di udara dalam bahasa Yunani, tesponerias. Nah, siapa mereka ini? Saudara, kedua kekuatan ini tidak nampak oleh mata, yaitu penghulu-penghulu dunia dan roh-roh jahat di udara. Mereka itu tidak bisa kita pantau, karena mereka itu adalah kuasa-kuasa, roh-roh jahat, setan-setan, hantu-hantu. Mereka adalah kuasa-kuasa duniawi yang bergentayangan. Dalam bahasa iman, merekalah yang kita sebut dengan iblis. Kuasa mereka senantiasa hadir dan operasional di semua tempat, di semua kesempatan, bagi setiap manusia. Mereka selalu berusaha merusak iman kita, merusak pekerjaan, merusak dan menyuruh kita atau orang-orang yang beriman itu untuk melakukan perbuatan jahat, mencuri, menipu, korupsi, membuat orang-orang untuk berkelahi, supaya mereka mudah marah, murah-murah piri-pirion, murah-murah sibulison. Nah, ini semua disebabkan oleh kuasa-kuasa roh-roh penghulu-penghulu dunia ini. Membuat orang-orang ngantuk juga, bahkan tidur saat mendengar firman Tuhan. Oh, banyak sekali perbuatan-perbuatan jahat dari iblis ini kepada kita. Nah, saudara, semua kita manusia ini, siapapun, baik dia jemaat biasa, atau pemangku jabatan-jabatan gerejawi, atau orang-orang hebat, bisa kita menjadi korban daripada perusak ini. Bisa. Nah, khotbah ini sekarang menyadarkan kita terhadap mereka. Kita harus berperang, bertempur melawan mereka. Inilah perang rohani kita saat ini. Ada banyak sekali yang bisa merusak iman kita, menghalang-halangi pemberitaan firman, mengganggu ketenangan dan damai sejahtera kita. Terhadap semua ini, maka kita didorong oleh topik minggu ke-13. Sesudah Trinitatis ini, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau selama ini tidak kuat, sekarang dan seterusnya harus kuat di dalam Tuhan. Pengajaran kedua, jadilah kita kuat di dalam kuasa Tuhan. Ayat 10-13. Saudara, pada ayat 10 Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
dunia. Saudara, kata kuat dalam ayat 10 ini diterjemahkan dari kata Yunani dinamo atau dinamo. Semua kita tahu dinamo tuh, kekuatan itu. Dinamo bandingkan alat-alat berat atau mesin-mesin turbin besar berat, itu harus digerakkan oleh dinamo. Bukan bergerak sendiri dari dalam dirinya sendiri. Oh tidak, ada dinamo di dalamnya. Kata endunamauste di sini ditulis dalam bentuk imperatif pasif, yang seharusnya itu terjemahannya adalah hendaklah kamu atau kalian dikuatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada faktor eksternal, faktor-faktor dari luar diri kita yang membuat orang-orang percaya itu menjadi kuat, yaitu siapa? Tuhan dan firman Tuhan. Saudara, Paulus hendak memesankan jemaat di Efesus dan bahkan kita saat ini bahwa dalam menghadapi segala perjuangan rohani, perang iman, kuasa-kuasa yang ada di dunia ini yang merusak kepercayaan kita, yang menghambat pemberitaan Injil, yang mengganggu kita dalam melakukan hal-hal yang baik itu, maka kita tidak bisa mengandalkan diri kita, kekuatan diri kita, kehebatan kita sendiri, Bapak Ibu. Apa dan bagaimanapun yang ada dalam diri kita, meskipun ada kehebatan, ada ilmu, ada kepintaran, ada pengalaman yang banyak, semua itu lemah dibandingkan kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat, roh-roh yang sedang bergentayangan di tengah-tengah dunia ini. Oh, nggak bisa kita andalkan kekuatan kita untuk menghadapi mereka. Oleh karena itu, tanpa menyangkal perlunya kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing, maka kita harus mengandalkan kuasa dari luar diri kita. Itulah kuasa Tuhan yang melebihi segala sesuatunya. Kuasa Tuhan yang menyempurnakan kekuatan kita itu sehingga kita bisa kuat sekali, tangguh sekali, dan menang mengalahkan kuasa iblis itu. Kemudian selanjutnya Paulus menjelaskan dalam ayat 11 sampai 13 bahwa agar orang percaya itu bisa kuat dalam Tuhan itu, nah kita sudah diberi apa? Tuhan memberi kita senjata ampuh. Dengan memakai senjata ampuh dari Allah itu, maka turbin-turbin rohani, turbin-turbin iman kita sekarang digerakkan menjadi kuat, menjadi kokoh, dan kita bisa bertahan melawan siasat licik dari iblis itu. Nah, kata bertahan di sini menunjukkan kemampuan kita untuk berdiri teguh, mampu menghadapi serangan-serangan yang secara konstan, yang terus-menerus, bahkan senantiasa berakibat sangat buruk yang datang dari iblis itu. Mampu kita menghadapinya, Bapak Ibu. Kita bisa bertahan, bahkan menang sampai akhir karena kita memiliki senjata ampuh. Saudara, kalaupun Paulus menyebut di sini melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ingat, semuanya itu merujuk pada realita kuasa iblis dengan berbagai-bagai kekuatan atau pengaruh, dengan berbagai-bagai metode dan kelicikannya. Jadi, kita bukan melawan orang, sekali lagi. Kita bukan melawan manusia, melawan lembaga. Lembaga seperti pemerintah misalnya dan sebagainya. Ingat, sadari sekali lagi, serta hati-hatilah dalam hubungan dengan saudara, dengan hubungan dengan kawan-kawan seiman, dengan suami dan istri, dengan orang-orang tua, dengan anak-anak kita, sesama teman, kerja di kantor dan sebagainya, dalam komunitas bersama, teman di gereja, dalam pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan. Ingat Bapak Ibu, di sana iblis terus bekerja untuk membuat kita cekcok, saling memusuhi. Bahkan suami istri bisa bercerai, anak-anak bisa berantakan, kita bisa berkelahi dengan orang tua sendiri. Nah, para pelayan juga seperti itu, atau hamba-hamba Tuhan akan mengalami banyak tantangan dan ganjalan-ganjalan, kegagalan-kegagalan dalam pelayanan. Di sana iblis selalu bekerja. Nah, untuk menghadapi pengacauan dari si iblis itulah, maka di dalam segala seluk-beluk kehidupan kita, mari kita kuat Bapak Ibu. Mari kita tetap memegang, menghidupi, dan bertahan menggunakan senjata yang dari Allah itu, yakni kuasa Tuhan, firman Tuhan. Itulah kuasa kita, itulah senjata kita. Firman Tuhanlah yang melindungi hati kita, pikiran kita dari serangan-serangan panah, omongan-omongan tajam dan pedas, sehingga tidak menimbulkan sakit hati ketika kita mendengar suara kata-kata dari saudara. Meskipun ya bisa saja kita sakit hati, bisa saja tidak enak kita dengar, tetapi kita bisa bertahan, tidak harus terjebak untuk marah,
Sebagai hamba Tuhan, kita tidak akan langsung patah semangat dalam melayani ketika ada suara-suara yang bernada sumbang, kritik-kritik busuk. Ada jemaat yang sirik, ada teman-teman para sintua yang tidak mendukung kita. Oh, kita tidak kalah dengan mereka. Kita harus bisa menghadapi perjuangan pelayanan itu. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadilah kita kuat di dalam Tuhan. Pengajaran ketiga, manfaatkan semua perlengkapan rohani dari Allah itu. Ayat 14-17. Saudara, Paulus menjelaskan lebih detail lagi jenis perlengkapan rohani yang harus kita gunakan agar kita berdiri tegap. Nah, Paulus menyebutkan di sini ada 6 perlengkapan senjata kita. Pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang selalu melekat di pinggang Bapak Ibu. Jangan lepas. Demikianlah hidup kita. Jangan pernah melepaskan ikat pinggang kebenaran. Kebenaran harus memenuhi diri kita. Kedua, berbaju jirahkan keadilan. Nah, baju jirah itulah membuat tubuh kita kebal dari peluru atau panah yang ditembakkan kepada kita. Hidup yang penuh keadilan, jujur, baik akan membuat hidup kita ini mampu menahan tuduhan-tuduhan miring yang dilontarkan oleh lawan-lawan atau musuh-musuh kita. Ketiga, ada kasut kaki. Nah, ini bertujuan membuat kaki kita siap bergerak, siap berjalan, siap berlari, dan rela memberitakan Injil kemana-mana saja. Meski harus capek, lelah, letih, dan sebagainya. Keempat, gunakan perisai iman. Oh, saudara, perisai adalah alat untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan musuh pada masa peperangan. Itulah iman. Dengan iman itu, kita bisa bertahan. Apapun dilakukan oleh si jahat, merusak kita, maka itu semua tidak mampan untuk menusuk diri kita karena kita punya iman yang kuat. Kelima, ketopong keselamatan. Ketopong biasanya dipakai di kepala seperti topi atau kopiah yang tinggi, keras itu seperti perhiasan. Nah, itulah keselamatan. Jangan acuhkan itu. Kita sudah diberi oleh Tuhan keselamatan dalam diri kita. Itu ketopong keselamatan kita. Jangan lepaskan keselamatan itu Bapak Ibu. Amin. Kemudian yang keenam, pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah kekuatan kita melawan iblis. Semua perlengkapan yang enam senjata Allah yang diberikan kepada kita itu untuk berjuang. Nah, manfaatkanlah. Dan kita akan menang melawan iblis. Paulus mengambil ilustrasi ini karena dia senantiasa melihat tentara Romawi dekatnya dengan perlengkapan senjata seperti itu. Nah, kita tahu toh, Paulus saat itu sedang meringkuk di penjara dan setiap saat dia bersama tentara Romawi yang menggunakan perlengkapan senjata jasmani. Ini yang menginspirasi Paulus agar perjuangan rohani melawan iblis harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan menggunakan perlengkapan seperti yang melekat pada badan tentara itu. Alat-alat perang, tangan, kaki, dan seluruh anggota-anggota tubuh lainnya harus dipersiapkan. Kita sedang bergulat baik jasmani maupun rohani melawan iblis. Nah, saudara, apa pengajaran Paulus dengan menggunakan senjata-senjata tadi? Dalam melawan iblis itu, kita harus seperti tentara. Paulus melihat tentara menjadi tiruan, menjadi teladan di dalam iman. Tentara atau polisi itu adalah pribadi-pribadi yang kuat. Dalam bahasa Batak Toba, nagopis, nagogo, itulah tentara, itulah polisi. Mereka patuh, mereka tunduk kepada pimpinan, kepada atasan. Mereka punya disiplin yang tinggi, tidak bertindak sembrono toh. Mereka punya kepercayaan diri sendiri yang kuat. Mereka berani, semangatnya berapi-api meski saat di medan tempur. Nah, saudara, sikap dan kepribadian yang seperti tentara atau polisi ini harus ada pada diri setiap pribadi kita ini yang adalah juga tentara Kristus. Kita orang-orang percaya adalah tentara-tentara Kristus ini Bapak Ibu. Agar bisa menang melawan iblis, maka kita harus memiliki kekuatan rohani. Kita harus sehat secara rohani. Gopis di partodion. Kita kuat di bagasan partodion Hamoker. Gambaran orang percaya yang kuat tangguh seperti tentara ini disebutkan oleh Paulus dengan menggunakan keenam perlengkapan rohani tadi itu. Saudara, ini menjadi pertanyaan yang harus kita
kita jawab sendiri, apakah kita sudah menggunakan alat-alat perlengkapan rohani itu? Sudahkah bisa kita praktekkan ke-6 alat-alat perlengkapan perang rohani tadi itu? Nah, untuk itu kita perlu melakukan beberapa hal. Pertama, perlu kita latihan rohani dulu. Sebagaimana tentara polisi perlu latihan menggunakan pistol, menggunakan senjata, menggunakan mortir, bagaimana caranya menembak, dan lain-lain. Maka kita juga harus perlu latihan rohani. Apa latihan rohani kita? Rajin beribadah. Itu latihan kita, Bapak Ibu. Rajin berdoa, rajin marminggu, rajin membaca firman Tuhan, rajin ke perpumuan-perpumuan atau kumpulan-kumpulan yang bersifat rohani. Di sana kita banyak belajar, banyak latihan. Ini latihan kita supaya kita bisa siap berperang, bertempur setiap waktu melawan iblis. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Menjaga diri tetap kudus. Jangan meniru-niru praktek iblis. Jangan campur-campuri dosa-dosa dengan hidup kita. Jangan menyerempet-nyerempet dosa itu dalam diri kita, Bapak Ibu. Kita akan dikalahkan iblis kalau kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan setan. Nah, ketiga, dalam menjalankan misi dan perang rohani ini, terutama dalam menggunakan senjata rohani, perlu kehati-hatian. Nah, pikirkan dulu matang-matang, apakah yang akan kita lakukan itu baik atau tidak. Dengan semua itu, maka kita akan pasti kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis. Pengajaran keempat, berdoa dan berjaga-jagalah terus. Ayat 18-20. Saudara, inilah perlengkapan rohani yang ketujuh sebenarnya, yang secara khusus saya tempatkan dalam pengajaran keempat ini, yakni berdoa dan berjaga-jagalah terus. Saudara, selain mengenal ke-6 perlengkapan senjata Allah yang saya sampaikan barusan, maka kita harus konsisten berdoa, baik untuk diri sendiri pun bagi orang-orang lain, mendukung orang-orang yang sedang berjuang bersama-sama dengan kita. Sebagaimana juga permintaan Paulus kepada jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus berdoa buat dia. Karena dengan doa itulah Paulus merasa kuat di dalam perjuangan imannya. Nah, Bapak Ibu, selain doa itu sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, dengan Allah, nah doa itu juga adalah menunjukkan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Ketergantungan kita ini kepada Allah lah memberi kekuatan, kuasa, dan keteguhan hati bagi kita untuk memenangkan setiap peperangan rohani yang berlangsung sepanjang kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus dengan penuh harap meminta jemaat untuk mendoakannya agar dia memiliki kekuatan, memiliki kuasa, dan keteguhan hati menyebarkan firman. Tanpa doa, Paulus merasa tidak punya semangat dan tidak memiliki kuasa memenangkan pertarungan dan peperangan rohani tanpa doa. Nah, demikianlah kita juga. Mari kita seperti Paulus ini mengandalkan doa dan kuasa doa dalam menjalani peperangan rohani kita yang berlangsung sepanjang hidup kita. Dengan demikian, praktek doa tidak akan pernah berakhir dari kehidupan kita hingga kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, atau hingga tiba saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Dengan semua doa-doa kita, maka kita kuat di dalam Tuhan, teguh di bagasan Tuhani, sehingga mampu memenangkan setiap pertarungan rohani. Sebagaimana topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024 dari Efesus pasal 6 ayat 10-20 ini, agar orang percaya semakin kuat di dalam Tuhan, lemtugu di bagasa Tuhan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang memberi kami kekuatan, topangan, dan kemampuan menghadapi perang rohani, melawan kuasa-kuasa setan, iblis-iblis, roh-roh jahat, melawan godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Bagi kemuliaan hormat nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.